Mabes Polri bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan apel pengamanan Natal dan Tahun Baru di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, Senin 21 Desember 2020. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe yang menjadi pemimpin upacara apel pengamanan Nataru didampingi Kapolda Sulawesi Utara dan Forkompinda Sulut. Gubernur membacakan pidato Kapolri. Polda Sulut kali ini menyiagakan pasukan sebanyak 1.700 personil, ditambah TNI dan aparat lintas sektoral. Apel ini mengedepankan protokol kesehatan. Gubernur Sulawesi Utara Oli Dondo Kambe memimpin apel pengamanan Nataru di kawasan Pohon Kasih Megamas Manado, Senin 21 Desember 2020. Gubernur mengatakan mulai besok pemerintah daerah menyiapkan rapid test massal kepada setiap pengunjung mal karena mal tidak ditutup. Dan bila reaktif langsung dilaksanakan swab tes PCR. Gubernur juga menghimbau kepada jajarannya pemerintah, provinsi, dan daerah supaya pelaksanaan Natal dan Tahun Baru serta open house tidak dilakukan untuk saat ini. Dengan himbauan kepada jajarannya itu supaya masyarakat menyadari bahwa peningkatan COVID-19 itu ada dan nyata. Kerjasama dari Mabes Polri dan pemerintah daerah dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru, sekaligus juga kita mulai besok di mal-mal karena kita nggak bisa tutup, kita lakukan rapid test. Jadi semua pengunjung mal kita akan tempatkan rapid test semua, sehingga masyarakat yang mau datang ke mal kita bisa minta dia jaga jarak, tapi kita lakukan rapid test massal sehingga yang masuk ke mal merasa aman. Kalau kita lihat dia ada reaktif, kita langsung naik tingkat. Kan kita sudah punya mobil swab, nanti langsung dilakukan swab PCR. Kira-kira begitu. Dan kita juga tambahan dengan rapid antigen. Ini dari 3 sesi kita lakukan. Ada upaya untuk mengurangi perjalanan dari luar daerah, seperti Bali misalnya mereka mewajibkan swab. Ya kita memang kan ada minta surat kesehatan selalu ada. Protap di bandara tetap itu, dia masuk sini mempunyai surat kesehatan bahwa dia tidak lagi COVID, dia kan itu aja, semacam dia ada surat keterangan bahwa dia sudah antigen, sudah rapid test, kira-kira gitu. Pak, untuk pencegahan kerumunan kemarin Polda sudah berusaha untuk membubarkan kerumunan yang ada di kawasan ini. Seperti apa Pak lanjutannya? Yang pertama tentu saya dari awal, dari minggu lalu sudah menghimbau bahwa pemerintah provinsi dan seluruh jajarannya tidak melakukan perayaan Natal atau open house. Itu tandanya bahwa kita mengajak seluruh masyarakat menyadari situasi kondisi sekarang akhir-akhir bulan ini meningkat terus. Kemarin 200 lebih dalam satu hari. Kemarin hari Minggu 150 lebih. Yang biasa rata-rata kitanya 20 sampai 50, ini peningkatan sangat tinggi. Nah, ini yang kita mengkhawatirkan kalau masyarakat tidak sadar bahwa COVID-19 ini masih ada. Ya. Jadi kita harus semua menyadari bahwa COVID-19 ini betul-betul di Sulawesi Utara belum hilang, masih ada, sehingga kita harus semua menjaga agar supaya tidak terpapar oleh COVID-19. Ya. Pak, kalau zona merah masih berpanjang, apakah akan ada penegasan lebih lanjut? Gimana? Kalau zona merah masih berlanjut sampai lama ini Pak? Ya, kita kan sudah punya pengalaman hampir 1 tahun. Tentunya kita langsung lakukan protap lebih ketat kalau memang perkembangan ini berkelanjutan terus. Nah, mudah-mudahan Januari semua vaksin sudah ada, Sulawesi Utara sudah mulai dapat. Ya, kita percayalah Tuhan selalu tidak meninggalkan kita. Ya. Amin. Teman-teman sekalian, tadi Bapak Gubernur sudah menyampaikan harapan dan langkah-langkah apa yang kita lakukan untuk mengatasi penyebaran COVID, khususnya menghadapi Natal dan Tahun Baru. Termasuk juga selain menempatkan petugas pengamanan, kita juga melaksanakan patroli gabungan dengan seluruh stakeholder dan lintas terkait, baik itu dengan teman-teman TNI, Satpol PP, dan Badan Penanggulangan Bencana, untuk mengatasi dan meminta masyarakat tidak usah melaksanakan pesta-pesta dan berkerumun di tempat-tempat umum yang dapat menyebabkan terjadinya penyebaran COVID. Demikian. Pak, kalau dari Polda sendiri mengerahkan berapa personil? Kita mengerahkan 1.700 personil untuk pengamanan ini, tersebar sampai dengan kewilayahan, termasuk juga teman-teman TNI, dibantu teman-teman TNI dan teman-teman lintas sektoral. Yang jelas nanti di lapangan akan digelar pos-pos pengamanan yang bertugas bukan hanya mengatur lalu lintas, tapi memastikan masyarakat yang lewat
itu dalam kondisi sehat, tidak terpapar COVID. Jadi kalau nanti kami melakukan pemeriksaan di jalan, mohon maaf dan kami menghimbau kepada masyarakat untuk kooperatif dan kerjasama sehingga kita bisa mencegah penyebaran COVID ini di antar daerah. Demikian, terima kasih. Jadi ini dalam rangka apel gelar pasukan Operasi Lilin ini. Jadi kita dari Ormas Adat Laskar Mongo Indonesia pasti bersinergi dengan Forkopimda, Polda, TNI dan Pemprov untuk ikut mengawal Operasi Lilin ini agar apa? Dalam rangka Natal dan Tahun Baru ini jangan ada pesta yang mengumpulkan banyak orang atau hal-hal yang seperti itu yang akhirnya menimbulkan klaster baru yang akhirnya dia akan mempengaruhi ini. Banyak hal, keamanan, kalau itu sudah terganggu kesehatannya, dia mempengaruhi ekonomi. Mana ada turisme datang dan hal-hal yang lain. Jadi saya secara pribadi dan Laskar Mongo Indonesia akan mensupport apa yang perhatikan seluruh personil yang menggunakan kendaraan. Polda Sulut menyiapkan personil sebanyak 1.700 untuk pengamanan Nataru. TNI dan aparat lintas sektoral lainnya ikut membantu, termasuk Laskar Manguni Indonesia, Ormas Adat Minahasa. Rijal Joharam, Manado, Sulawesi Utara.